Perkenalkan, nama saya Yusni Pamusalising dengan NIM 218611082, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Kristen Indonesia Teraja. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pembangunan Sistem Informasi Pendataan Umat. Ini studi kasus pada Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala berbasis web. Yang pertama itu yang adalah latar belakang, yang kedua rumusan penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima metodologi penelitian. Yang pertama latar belakang penelitian. Pendataan umat dan informasi jadwal pelayanan di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala dilakukan secara manual. Yang latar belakangi saya mengambil judul ini adalah adanya pendataan umat dan informasi mengenai jadwal pelayanan di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala masih dilakukan secara manual. Pendataan umat ini masih dilakukan secara manual, dan yang kedua adalah informasi mengenai jadwal pelayanan untuk setiap hari Minggu masih juga dilakukan secara manual. Contohnya, jadwal pelayanan tersebut masih di-print kemudian dikirimkan ke stasi-stasi. Akibatnya, jadwal pelayanan tersebut kadang tidak sampai di stasi. Sehingga diperlukan salah satu sistem informasi berbasis web agar proses pendataan dan pemberian informasi mengenai jadwal pelayanan ini menjadi lebih mudah. Rumusan penelitian: bagaimana membangun sistem informasi yang dapat membantu pendataan umat di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala. Jadi di sini bagaimana kita akan membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu segenap pengurus di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala agar dapat melakukan pendataan dan pemberian informasi kepada umat secara cepat dan tepat. Yang kedua itu bagaimana gereja mengikuti perkembangan zaman dalam dunia teknologi informasi untuk kemudian diimplementasikan dalam membantu efektivitas kinerja jemaat. Yang ketiga, bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu pendataan umat di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala. Tujuan penelitian yaitu untuk membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu proses pendataan dan informasi mengenai jadwal pelayanan di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala. Jadi tujuan penelitian ini diadakan supaya dapat membantu segenap para pengurus di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Manfaat penelitian yaitu yang pertama praktis, efektif, dan efisien. Praktis di sini artinya aplikasi ini mudah untuk dipakai dan dijalankan. Kemudian efektif ini artinya aplikasi ini dapat dibuat sehingga dapat membawakan hasil yang positif bagi segenap umat di Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala. Kemudian efisien artinya aplikasi ini dibuat untuk membantu segenap para petugas di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala agar dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat dan tepat waktu. Metodologi penelitian dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, waktu dan tempat penelitian, yang kedua, bahan dan alat penelitian, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, flowchart penelitian, dan yang kelima, jadwal penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu diadakannya penelitian ini dalam rentang waktu dari bulan Maret sampai Juni. Kemudian tempat penelitian ini berlokasi di Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala. Bahan penelitian yang pertama, analisis dokumen, yang kedua hasil observasi, dan yang ketiga hasil wawancara. Alat penelitian yang pertama perangkat keras yang terdiri dari perangkat komputer atau laptop, kemudian printer dan handphone. Kemudian perangkat lunak yang terdiri dari sistem informasi, sistem operasi, Visual Studio Code, dan SAM.
Metodologi penelitian yang pertama itu identifikasi masalah. Pada pengidentifikasian masalah, di sini kita akan mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi pada Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala untuk layanan, terutama dalam pendataan umat. Kemudian dengan melakukan observasi langsung ke lokasi dan melakukan wawancara dengan pengurus gereja. Kemudian yang kedua, studi literatur. Nah, pada tahap ini dilakukan pencarian landasan-landasan teori yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan internet. Kemudian teknik pengumpulan data ada 3 bagian, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga analisis dokumen. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala. Kemudian wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan atau secara langsung kepada pengurus Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala. Yang ketiga, analisis dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada pada Gereja Katolik Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala. Pengumpulan data ada 2 bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek yang sedang diteliti. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Kemudian tahap analisis sistem. Pada analisis sistem, di sini kita akan menganalisis sistem apa saja atau bagaimana sistem sedang berjalan di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala. Dan analisis di sini kita akan menganalisis kebutuhan sistem, baik itu kebutuhan fungsional sistem maupun kebutuhan non-fungsional sistem. Kemudian pada perancangan sistem di sini kita akan merancang bagaimana gambaran sistem yang akan kita jalankan serta bagaimana tampilan dari sistem yang akan kita buat. Kemudian pengembangan sistem. Pada pengembangan sistem, penulis menggunakan metode waterfall karena metode tersebut pengaplikasiannya lebih sistematis dan lebih efektif dalam pembuatan sistem informasi. Pada pengembangan sistem ada pula langkah-langkah yang harus dilalui, yaitu yang pertama perancangan program yang baru, kemudian pembuatan database, kemudian codingan, dan kemudian uji coba program. Flowchart penelitian yang pertama itu kita mulai, kemudian kita masuk pada identifikasi masalah. Nah, setelah identifikasi masalah, kita masuk pada studi literatur. Kemudian setelah studi literatur, kita masuk pada pengumpulan data. Yang 3 tadi, yang pertama itu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kemudian setelah data dikumpulkan, data tersebut diolah. Setelah data diolah, kita masuk pada analisis sistem, dan setelah sistem dianalisis, kita langsung masuk pada pengembangan sistem. Jadwal penelitian. Adapun jadwal penelitiannya itu yang pertama, persiapan dan identifikasi masalah itu dilaksanakan pada bulan Maret, kemudian pengumpulan data dan analisis sistem dilaksanakan pada bulan April, kemudian perancangan sistem dilaksanakan pada bulan April dan Mei, kemudian pembuatan sistem dilaksanakan pada bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian implementasi dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni. Kemudian pengujian dan evaluasi dilaksanakan pada bulan Juni. Demikianlah presentasi ini saya buat guna untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya di mata kuliah metode penelitian. Sekian dan terima kasih.